Pemirsa, di tengah hangatnya sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai calon presiden 2024, tiga gubernur dengan elektabilitas tinggi mulai melakukan safari politik. Berbagai kegiatan di luar daerah mereka lakukan. Ini memang bukan kampanye, namun dinilai dilakukan untuk mendulang kantong suara. Suasana tahun politik kian hari kian terasa. Sejumlah manuver politik mulai disiapkan. Beragam safari politik juga marak dilakukan sejumlah pemimpin daerah. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies melakukan kunjungan ke kota Makassar. Menghadiri talk show kebangsaan, Anies belum mau mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Menurutnya Anies masih akan fokus di sisa jabatannya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Tidak hanya Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah juga mulai melakukan safari politik. Berbagai kunjungan juga dilakukan Ganjar, bahkan dukungan pada kader PDIP ini juga mulai mengemuka. Ratusan warga Kota Bekasi, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo Puan Maharani untuk maju sebagai bakal calon presiden. Selain deklarasi, Laskar Ganjar Puan memberikan 230 beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Beasiswa ini diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu dan ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Di deretan berikutnya, ada nama Ridwan Kamil. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini menyampaikan kesiapannya untuk maju di kontestasi pemilihan presiden 2024. RK mengaku siap lahir batin menjadi pemimpin negeri dan bekerja untuk masyarakat. Namun, RK masih memilih partai politik yang sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, dirinya juga mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik. Sementara sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil yang cukup diperhitungkan bersaing dengan beberapa kepala daerah lainnya. Pemirsa, tiga gubernur dengan elektabilitas tinggi mendominasi suara capres di berbagai survei. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil dinilai mulai melakukan safari politik. Benarkah para pemimpin daerah itu mulai genit dengan keluar kandang? Kita akan berbincang tentang hal itu. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Pak Fahrudin, pengamat politik. Selamat sore Pak Fahrudin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini menarik sekali. Akhir pekan ada yang ke Makassar, ada yang ke Lampung, ada yang ke Jawa Timur ini ya. Tiga gubernur ini keluar kandang begitu memanfaatkan hari libur mereka di daerahnya masing-masing. Wajarkah itu atau memang kita harus menyebut mereka mulai genit gitu? Wah, oke. Saya pikir untuk melihat ini ya kita harus sedikit banyak harus flashback ya, bahwa apa yang dilakukan ini ya, yang dilakukan oleh tiga gubernur, saya menyebutnya tiga gubernur potensial. Oke. Tiga gubernur potensial untuk mengisi posisi RI 1 di 2024. Nah, memang ini kan kalau kita lihat, makanya saya bilang tadi ada flashback-nya, bahwa dalam dua periode atau dua kesempatan pilpres ya, pilihan publik itu selalu mengerucut menjadi dua, ya. Prabowo, Jokowi dan Prabowo, gitu. Selalu begitu. Ya. Jadi ini sedikit banyak menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Nah, yang menarik di 2024 nanti, yang fenomena seperti ini kan hampir tidak akan muncul lagi. Ya, karena yang pertama Pak Jokowi tentu tidak punya peluang lagi untuk maju lagi karena terkait dengan regulasi. Tinggal Pak Prabowo. Nah, sementara ada tokoh-tokoh lain yang potensial ya untuk memperebutkan posisi yang sama yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang menariknya sehingga apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dari sisi survei ini sangat tinggi ya, dan berpeluang besar ya, mereka melakukan segala cara saya pikir untuk
dalam tanda petik mendongkrak popularitas mereka di tengah-tengah masyarakat. Baik, dan apakah dengan kunjungan itu, begitu kan, sekalipun ada yang bilang memang belum mau azan sebelum waktunya, katanya begitu ya, Anies Baswedan iya. mengatakan itu, ini Iya. adalah upaya mereka juga untuk bisa setidaknya jejaring dengan daerah, bagaimanapun kan itu penting. Oke, saya melihat ini kan dari sisi etika politik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh misalnya Pak Anies di Makassar, kunjungan ke Makassar itu kan itu bagian dari etika politik bahwa beliau memang posisinya masih sebagai gubernur DKI. Yang kedua, belum ada satupun partai politik yang hari ini secara resmi mengusung, ya, termasuk Pak Prabowo sendiri. Saya pikir kan tidak ada pernyataan resmi dari Gerindra yang akan mengusung mereka, meskipun ada statement dari tokoh-tokoh Gerindra. Apalagi dengan 3 gubernur ini, gitu, saya pikir. Nah, apa yang mereka lakukan ini lebih pada upaya meningkatkan popularitas saja, saya pikir ya, untuk melihat bagaimana sih sebetulnya peluang mereka. Apalagi misalnya kita lihat bahwa ketiganya ini adalah berasal dari Pulau Jawa. Ya. Ada Anies di DKI, kemudian Ridwan Kamil di Jabar, dan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Artinya mereka ingin melihat sebetulnya bagaimana sih antusiasme, peluang-peluang yang mungkin mereka peroleh, mereka raih di luar Jawa, katakanlah begitu. Nah, makanya kita lihat misalnya Pak Anies berkunjung ke gerbang Indonesia Timur, ya, katakanlah Makassar sebagai gerbang Indonesia Timur yang sangat potensial ya untuk meraih suara. Kemudian juga kita lihat Pak Ridwan Kamil yang saya pikir ini juga menarik. Ke Jawa Timur ya? Beliau ke Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini salah satu lumbung suara di Pilpres, ya. Kan DPT-nya ada di bawah Jawa Barat, saya pikir ya. Jadi ini diperhitungkan. Kemudian apa yang dilakukan Pak Ganjar, saya pikir juga lebih melihat ke Sumateranya, gitu ya. Kita tahu bahwa Lampung itu adalah gerbang menuju Sumatera, dan kita tahu bahwa Sumatera juga sangat potensial dari sisi suara. Apalagi kemudian dikaitkan dengan Pak Ganjar yang orang Jawa, dan kita tahu bahwa di Lampung itu mayoritas adalah orang-orang Jawa. Nah, hal-hal yang seperti ini yang coba mereka lihat ya, untuk katakanlah melirik kira-kira peluangnya seperti apa kira-kira untuk lebih menguatkan niatan politik mereka di 2024. Jadi mau tidak mau juga ya tidak salah publik melihat, karena biasanya kan akhir pekan sebagai kepala daerah harusnya bisa belusukan ke daerahnya masing-masing gitu ya. Tapi ini mengisi acara di daerah orang gitu. Baik, Pak Fahrudin, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan berlanjut sesaat lagi, tetaplah di MNC News.